Jadi sahabat, untuk tungguin ya. Pada kesempatan kali ini aku ingin sedikit memaparkan materi tentang perencanaan sistem pengajaran. Nah, dari kata pengajaran itu sendiri kalian pasti bisa mengetahui profesi apa yang akan aku bahas pada kali ini. Nah, tentunya seorang guru atau seorang pengajar harus memperhatikan beberapa perencanaan yang akan dilaksanakan dalam sistem pengajaran. Nah, guru juga adalah profesi yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Tentunya dengan hal ini akan banyak sekali persaingan-persaingan yang akan kita hadapi ke depannya untuk menjadi seorang guru. Nah, hal ini juga menjadikan kita harus lebih semangat dalam membangun inovasi-inovasi baru dalam sistem pengajaran di Indonesia, agar sistem pengajaran di Indonesia bisa lebih baik lagi dengan inovasi-inovasi yang menarik yang bisa menumbuhkan motivasi anak untuk terus belajar. Nah, pada kesempatan kali ini juga aku ingin sedikit memaparkan tentang poin-poin yang harus kita perhatikan dalam pengajaran. Nah, yang pertama, seorang guru harus mengetahui tentang konsep dasar dari pengajaran itu sendiri. Jika seorang guru tidak mengetahui konsep dasar dari pengajaran itu sendiri, lantas bagaimana guru akan menjalankan proses belajar mengajar dengan baik? Konsep dasarnya aja guru sudah tidak mengetahuinya. Nah, konsep dasar dari pengajaran itu sendiri memberikan informasi kepada anak yang belum tahu agar mengetahuinya. Nah, hal ini juga bukan hanya tentang memberikan, tapi menjelaskan, mengembangkan informasi-informasi yang mereka dapatkan agar bisa mereka cerna dengan baik dengan porsi mereka, gitu kan. Dengan informasi yang mereka terima, kita bisa mengolah itu menjadi pengajaran yang menarik. Nah, tentunya hal ini juga menjadi tugas kita sebagai seorang guru. Nah, selain itu kita juga harus mengetahui landasan kurikulum. Kurikulum itu sebagai pedoman atau tiang bagi seorang guru, di mana seorang guru bisa menjalankan pengajaran dengan baik dengan mengikuti landasan kurikulum yang ada atau yang diterapkan pada sekolah tersebut. Nah, selain itu, seorang guru juga harus memiliki prinsip dan tekad yang kuat. Nah, apa aja sih prinsip yang harus dimiliki seorang guru? Yang pertama, yaitu harus bersikap motivation atau memberikan motivasi kepada anak untuk senantiasa belajar dan terus belajar tanpa kenal lelah, karena belajar tanpa tindakan itu hal yang sia-sia, bukan. Nah, itu juga kita harus mengetahui bahan ajar apa dan sumbernya dari mana. Sumber yang kita ajarkan kepada mereka harus dari sumber yang relevan, harus dari sumber yang benar-benar akurat agar informasi yang kita berikan kepada anak tidak menyimpang. Nah, hal ini juga harus diperhatikan oleh seorang guru. Selain itu, tentunya ada metode yang harus kita lakukan dalam sistem pengajaran yang akan kita ajarkan di dalam kelas. Biasanya metodenya bisa kita dari metode ceramah atau presentasi atau observasi dan lain sebagainya. Itu juga bisa kita lakukan di dalam proses pengajaran yang akan kita terapkan di dalam kelas untuk menarik siswa untuk lebih semangat dan membangun motivasi belajar lebih tinggi lagi gitu. Terus yang kedua, model pembelajaran apa yang akan kita terapkan di dalam kelas? Tentunya sebelum kita menerapkan, kita memperhatikan situasi yang ada dan situasi kebutuhan murid masa kini.
di mana segala informasi didapatkan mereka lewat media sosial. Nah, seorang guru juga kita harus lebih kreatif untuk mengetahui informasi-informasi yang terupdate atau terbaru gitu. Kita juga harus update gitu kan. Harus peka terhadap informasi-informasi yang baru, karena zaman sekarang anak-anak lebih menarik informasi dari media sosial ketimbang buku atau dan lain sebagainya. Nah, hal ini juga kita harus perhatikan sebagai orang guru, di mana kita harus menumbuhkan minat baca anak agar mereka seimbang antara mengetahui dari sumber media maupun sumber buku yang relevan. Nah, yang kedua yaitu tentang seorang guru. Tentunya sebelum mengajar kita harus membuat kerangka-kerangka yang akan kita tuju atau kita capai pada setiap semester, bulanan, atau tahunan. Ini sebagai bahan evaluasi yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk di akhir tahun nanti gitu. Nah, selain itu seorang guru juga harus mengetahui kebutuhan setiap siswanya, bukan hanya memberi tugas, menilai, pulang. Itu bisa menjadi masalah awal untuk siswa malas untuk bersekolah atau mengikuti pelajaran kita. Nah, selain itu untuk bahan evaluasi di akhir, kita perlu banyaknya pengamatan setiap bulan, setiap harinya, di mana perkembangan anak signifikan atau tidak, atau mengalami penurunan. Nah, kita harus memperhatikan hal tersebut. Ya, begitulah, menjadi seorang guru itu tidak mudah, namun ketika kita berusaha, pasti kita bisa menjadi guru yang memberikan banyak motivasi, banyak memberikan inovasi baru untuk sistem pengajaran yang ada di Indonesia agar lebih baik lagi. Salam literasi semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.